Penambahan. Dan saya Muhammad Azza Ilyas Putra. Kami dari kelompok Najib Ganteng. Teman-teman sekalian, kita di sini akan membahas mengenai hukum arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Nah, hukum arbitrase ini itu mengatur cara menyelesaikan sengketa usaha di luar pengadilan negeri. Nah, dengan tujuan utama yaitu kepastian hukum, efisiensi, dan keberlangsungan hubungan bisnis. Nah, dasar hukumnya ini sudah jelas ya kawan-kawan, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Nah, dalam praktik bisnis, sengketa ini sering muncul dalam manifestasi kontrak, perbedaan penafsiran perjanjian, serta kegagalan dalam pelaksanaan proyek. Nah, coba kawan-kawan bayangkan, semisal sengketa ini dibawa ke pengadilan, itu kan pasti akan memakan proses yang lama, terbuka untuk umum, serta terjadinya gesekan atau merusak hubungan bisnis antara kedua belah pihak. Nah, makanya negara ini menyediakan mekanisme lain, yaitu dengan cara arbitrase. Nah, arbitrase ini atau penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ini untuk menyerahkan kepada arbiter. Nah, biasanya klausula ini terdapat atau dituangkan ke dalam kontrak, yaitu klausula arbitrase. Nah, ini juga kalau untuk konsekuensinya itu juga tegas, kawan-kawan. Sejak klausula itu disepakati, pengadilan negeri itu tidak berwenang untuk memeriksa sengketa tersebut, yang artinya tidak ada upaya banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya, karena sifatnya dari arbitrase ini itu final dan mengikat, yang artinya negara ini hanya berperan pada tahap pengesahan dan eksekusi putusan. Seperti itu teman-teman. Arbitrase dipilih pelaku usaha karena ada 4. Karena 1. Proses relatif lebih cepat. 2. Sifatnya tertutup sehingga menjaga rahasia bisnis. 3. Arbitrator dapat dipilih yang menguasai bidang usaha terkait. 4. Memberikan kepastian karena putusan final. Namun, arbitrase bukan tanpa kelemahan, biaya mahal, dan tidak cocok untuk sengketa bernilai kecil. Kalau kamu tidak sadar ini, berarti kamu belum melihat arbitrase sebagai alat strategis, namun hanya sebagai teori belaka. Nah, sementara itu, alternatif penyelesaian sengketa atau yang disingkat APS mencakup negosiasi, mediasi, konsolidasi, dan pendapat ahli. Berbeda dengan arbitrase, APS tidak menghasilkan putusan yang memaksa, namun melainkan mendorong para pihak mencapai kesepakatan bersama mediator atau konsiliator untuk memutuskan siapa yang benar dan salah. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Najib Penambahan. Saya akan lanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh teman-teman saya sebelumnya. Teman-teman tahu nggak sih, APS itu sangat penting di dalam dunia bisnis karena dapat menekan eskalasi konflik, menjaga hubungan jangka panjang, menghemat biaya dan waktu, dan memberikan solusi yang tidak mungkin diberikan oleh pengadilan. Di dalam praktiknya, APS ditempatkan di tahap paling awal, dan arbitrase atau disebut juga litigasi digunakan jika APS gagal. Ini bukan berarti lemah, tapi mencerminkan pendekatan rasional. Secara singkat, arbitrase sangat cocok untuk sengketa bisnis yang membutuhkan kepastian hukum cepat. Sedangkan APS sangat cocok digunakan bila sengketa masih bisa diselesaikan secara baik tanpa memutus hubungan usaha. Saya Fikri Muhammad, saya pamit undur diri. Saya Muhammad Najib Penambahan, saya izin pulang. Saya Muhammad Azza Ilyas Putra, izin pamit. Terima kasih.